Halo Sobat Kentang, selamat datang kembali di channel Kentang Cinema. Jika kalian suka, subscribe biar gak ketinggalan video terbaru yang akan datang. Kali ini saya akan mereview sebuah alur film yang berjudul Lee or Pee 2012. Dimulai dengan ditayangkannya sebuah kebun binatang yang berisi berbagai beragam jenis binatang berlatar belakang di bagian Pondiciri, India, dan seorang pria yang bernama Pee yang dilahirkan di kebun binatang tersebut. Pi pun sedang meneliti seekor kadal bengal yang mati diinjak kasuari yang sedang ketakutan. Dia pun berbincang dengan temannya, sebut saja Agus. Flashback ke belakang, ternyata nama Pi diambil dari sebuah nama kolam renang yang ada di Paris, Prancis yang bernama Piscine Molitor. Karena namanya, sejak kecil dia selalu diejek dengan sebutan pising atau ngompol. Gurunya pun selalu bilang kencing atau pising. Lalu dia pun mempersingkat nama panggilannya dengan nama Pi, huruf ke-16 dari alfabet Yunani. Tapi tak semudah itu, teman-temannya tetap saja masih menyebutnya si ompol kuda. Skin berganti. Pi ini seorang legenda di antara pelaut bersama Richard Parker. Walaupun si Pi tidak bisa caranya berlayar, pusing kan? Sama saya juga. Si Agus ini pun berprofesi sebagai penulis novel. Mereka berdua pun makan kupat, lontong, pecel yang telah dimasak si Pi. Lalu si Pi pun bercerita. Cerita pun dimulai di bagian Pondiciri di India. Karena daerah itu dihuni kebanyakan warga Prancis. Ada yang glowing ataupun hitam mutlak. Mereka berdua pun sahur bersama sebelum melanjutkan ceritanya. Pi pun seorang penganut setia Dewa 19. Setiap sebelum tidur, ibunya sering menceritakan Dewa 19 dan ayahnya pun sering menasihati anaknya kalau sholat Jumat itu wajib. Keesokan harinya, Pi ditantang temannya yang bernama Asep untuk meminum air ledeng yang ada di gereja dekat sungai. Run into that church and drink the holy water. Pi pun ketahuan oleh seorang pastor yang memergokinya. Skin berganti. Pi pun selalu melamun apa yang dikatakan pastor tersebut tentang pengorbanan sang Tuhan. Karena seorang penganut Hindu, Pi jadi jatuh cinta kepada agama Kristiani. Dia pun keluar gereja dan berjalan di perjalanan pulang. Dia mendengarkan lantunan Al-Quran dekat jalan tersebut yang sedang melakukan sholat Jumat berjamaah. Dia pun makin suka, menyukai dan mencintai agama Islam. Subhanallah ya guys. Sesampainya di rumah, Pi dan keluarga makan nasi padang bersama walaupun tanpa rendang. Ayahnya si Pi selalu memarahi Pi dikarenakan menganut 3 agama sekaligus. Ibunya selalu membela Pi karena setiap orang punya kewajiban. Hingga akhirnya ibunya marah kepada suaminya sambil berkata, "Gus ayah mah malam ini sare di luar nya." Sejak muda si Pi ini mempunyai seekor harimau yang diberi nama Richard Parker yang didapatnya dari seorang pemburu. Ayahnya pun marah-marah seperti sedang datang bulan dikarenakan harimau itu bukan teman yang baik buat manusia. Si Pi kekeh harimaunya baik dan rajin menabung. Beranjak dewasa, Pi senang berlatih renang di sungai Cikapundung dan membaca buku resep-resep Arnold. Lalu Pi bertemu seorang penari Jaipong yang aduhai di India bernama Anandi. Anandi sangat suka menari dikarenakan banyak kue apem menari bersamanya. Dia pun selalu dikendangi oleh Ahmad yang dulunya sempat jadi kenang terbaik Palapa. Ahmad pun mulai sange melihat kecantikan Anandi. Anandi pun mengetahui kalau selama ini si Ahmad selalu mengikutinya. Ahmad berpura-pura menanyakan gaya tarian Jaipong apakah ini? Ananda menjawab itu gaya kue apem legit. Mereka berdua baikan dan menuju ke kebun binatang. Sesampainya di kandang harimau, Ahmad selalu menggembel si Anandi. Makan malam pun tiba. Ayahnya mengungkapkan kalau keluarganya akan pindah keluar India yaitu Kanada, tapi dengan cara berlayar. Ahmad pun galau dikarenakan tidak bisa mantap-mantap bersama Anandi. Ahmad galau. Pi pun merenung tidak bisa melupakan goyangannya sang mantan. Ayahnya Pi pun marah kepada seorang koki dikarenakan
pelayannya yang buruk memberi keluarganya daging bagong. 4 hari berlayar, kapal yang dinaiki keluarga Pi pun terombang-ambing diakibatkan badai yang sangat besar di lautan. Mencoba keluar dari kapal, si Ahmad terjatuh dan melihat sebagian kapal terendam air laut. Kapal pun tenggelam dan hewan-hewan yang dibawa keluarga Pi di kapal tersebut keluar dari kandang. Pi pun terjatuh ke sebuah skoci bersama seekor kuda zebra setelah menyelamatkan Ahmad. Dan apa yang terjadi? Kapal itu pun tenggelam ke dasar Laut Palung Mariana. Ibu, bapak, dan adiknya meninggal seketika. Innalillahi. Pi tidak menyadari selain zebra ada hewan hyena yang bernama Hari yang ada di skoci tersebut. Di kejauhan, Pi melihat seekor monyet yang terombang-ambing di lautan dengan keadaan tetenya kelihatan. Apakah ini yang disebut paplet guys? Saking laparnya, si hyena ini membunuh zebra yang terluka parah akibat terjatuh di kapal. Si monyet pun baku hantam dengan si hyena dan monyet pun terluka parah. Tak disangka di skoci tersebut keluar Richard Parker, si harimau yang sebelumnya makan biskuit. Merasa kelaparan, si Pi pun mencoba mengambil biskuit dan teh pucuk yang ada di belakang skoci. Dan apa yang terjadi? Pi pun sangat ketakutan dikarenakan di skoci cuma ada dia dan seekor harimau kesayangannya. Saking takutnya, si Pi tinggal di luar skoci dengan beralasan sebuah ban karet yang dimodifikasi. Keesokan harinya, Pi pun menulis sebuah tulisan dan memasukkannya ke sebuah kaleng sarden dan menghanyutkannya ke lautan. Pi pun merasakan kelaparan dan migrain dikarenakan semua persediaan makanan ada di skoci tersebut. Saking kesalnya, Pi mencoba memasuki skoci dan menakuti si harimau dengan sebuah peluit. Namun cara itu tidak berhasil. Kemudian dia mencoba lagi dengan seember air hujan. Tak mau kalah, harimaunya pun terjun ke laut memangsa ikan yang sedang naik ke permukaan air laut. Akhirnya si Pi berhasil masuk skoci dan mencoba membunuh si harimau yang sedang berenang. Karena merasa iba, Pi mencoba menyuruh harimaunya supaya naik ke kapal. Inilah yang disebut peri kehewanan guys. Tanpa bahan makanan bergizi, Pi mencoba menangkap seekor ikan patin dengan jaring handmade-nya. Dia pun merasa bersalah karena telah membunuh ikan tersebut dengan palutor. Malam pun terasa indah dikarenakan dekat skoci banyak sekumpulan ubur-ubur yang pernah bekerja di PLN. Lagi enak-enaknya mas-mas ubur-ubur, Pi dikejutkan dengan datangnya seekor paus. Keesokan harinya, Pi pun tergampar oleh segerombolan ikan Indosiar yang sedang bermigrasi. Alhasil mereka tak mau melewatkan kesempatan itu untuk memburu para ikan. Kelamaan menjomblo di laut, Pi pun mulai memberikan diri menjinakkan harimau dengan sebuah tongkat handmade buatannya. Seperti pawang sirkus, Pi terus mencoba dengan daging ikan. Lagi asik main kendang, Pi melihat sekelompok lumba-lumba yang sedang melintas. Alhasil di kejauhan dia melihat sebuah kapal dan ia menembakkan sebuah flare gun, tapi itu semua sia-sia. Pi pun merasa ketampanannya berubah jadi galing hitam bau ikan. Skin pun berganti, Pi kembali terkena serangan badai yang mirip tsunami. Mereka berdua pun terombang-ambing di lautan. Dia pun memarahi Tuhan dikarenakan semua ulahnya, kata Pi. Karena bahan makanan terbawa hanyut, dan harimaunya jadi kurus tak terurus. Karena kelaparan, mereka berdua pun tertidur. Setelah siuman, Pi tersadar
Dia sudah berada di sebuah pulau. Ternyata pulau tersebut dihuni ribuan berkat sebuah hewan pengarat. Akhirnya Pi senang bisa melihat sebuah danau kecil di kejauhan. Harimaunya pun mulai merasa nyaman bersama Pi, dan mereka pun meninggalkan pulau yang indah tersebut. Akhirnya mereka sampai di sebuah pulau dekat Meksiko. Harimaunya pun berjalan menuju sebuah hutan dan meninggalkan Pi yang sedang kelaparan dan lemas tak berdaya. Pi pun ditandu warga sambil menangis dan menyebut, "Macan aing gadiekeun." With a group who carried me away. I wept like a Cerita pun selesai dengan ending yang memusingkan. Makna dari video ini, jangan pernah tinggalkan teman sejati walaupun dia hanya seorang anak manusia. Karena harimauku juga. Jadi liar ki anjing. Jika kalian suka dengan channel ini, like, subscribe, and share. Biar kedepannya update dengan cerita yang menarik berikutnya. See you, sobat.